Ya, jadi begini. Tadi Pak Tamba juga tanya, makanya ya saya jawab Pak Tamba dulu ya. Jangan apa yang disampaikan Bu Koni, karena kita bicarakan tidak ada komunikasi sebelumnya. Ya, coba buka halaman 8, halaman 8 coba. Nanti kita lanjut lah. Kalau saya maunya runtun gitu loh ya. Nanti terima kasih lah tadi sama Bu Monik menyampaikan itu. Makanya kita bilang kita itu harus punya data. Ya, karena belum selesai nih, baru situasi aja kita masih babak belur. Pemahaman kita tidak sama perkembangan situasi sana. Coba halaman 8. Terus. Mungkin nanti supaya jangan terlalu panjang, karena begitu panjang, nggak bisa nangkep orang-orang Pak Jenderal poinnya. Ya, kalau saya tadi begitu saya mau tanya apa langsung tak cekat, saya catatkan, makanya saya bisa kejar. Tetapi nampaknya teman-teman bias nanti. Oke lah, sekarang kan begini, makanya ya saya selalu pakai pola. Pakai pola. Mengapa? Sekarang saya tanya nih, mengapa ada negara Israel? Kenapa ada negara bangsa Israel? Siapa yang membentuk dia? Nah, tetapi ini siapa yang harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan? Di pembicaraan yang lalu kan sudah saya sampaikan. Ya, bukan keputusan Menlu langsung ke presiden, itu prosedur, ada prosesnya. Ya, emangnya kalau militer langsung Panglima TNI perintah, sekarang langsung pergi kamu sana operasi? Oh enggak. Ada proses siapa yang terlibat. Nah, ini pengambilan keputusan ini kan belum melibatkan ini yang saya katakan di sini, siapa yang harus terlibat? Di situ ada nggak agama, tokoh intelektual, tokoh adat, ya tokoh masyarakat? Udah saya sampaikan kan di pembicaraan kita yang lalu. Tolong di dalam Zoom ini ya, kita bicara ini supaya runtun. Saya ini kan sudah capek membuat, sudah bekerja sedemikian rupa supaya kita berpikir sistematis, komprehensif, holistik ya, dan integral. Kita harus bicara ke pola yang kita sampaikan itu. Mengapa? Siapa? Apa? Kan sudah saya sampaikan. Nah, di sini sudah saya sampaikan kok tokoh agama terlibatkan. Kenapa? Sekarang ini kan terjadi. Ini perang sesama anak bangsa, sudah saya sampaikan. Nah, gini, coba pengambilan keputusan tidak sektoral. Makanya Menlu itu bikin sendiri tadi yang dibikin Bu Monik itu, ibu kotanya Yerusalem. Itu kan berarti ada rencana. Saya juga curiga, kenapa Dirjen Asia Pasifik itu selalu ada kaitan dengan orang Arab. Cek aja. Ya, itu juga pertanyaan kita, mengapa gitu loh. Apakah mereka bisa diajak bicara? Saya kasihan dia juga, Bu Monik kemarin dia ada Zoom itu saya lihat. Kalau dia ngomong, oh sebentar lagi ya Bu Monik waktunya terbatas. Tapi kalau mereka bicara saya hitung kok. Nah ini coba, ini the who, siapa yang harus terlibat? Bukan antara presiden dengan apa? Presiden dengan Menlu aja, Kemenlu aja ya, enggak lah. Bahkan di Kemenlu sendiri pasti terjadi gesekan kok. Mungkin tidak. Baik, kita kembali ke halaman ini, Pak Paul. Nah, habis siapa? Coba halaman berikutnya. Halaman berapa ini? Halaman 10. Halaman 9. 9 dulu. Coba lihat. Inilah 9 dulu nggak apa-apa. Jadi ini di grand strategi, lihat yang paling hijau di atas itu ya. Grand strategi itu siapa di sana? Nah, itu bagaimana kapasitas, karakter, kompetensi ya. Itu orang-orang di sana siapa? Para penyelenggara negara. Lihat strata pengambil keputusan yang kuning. Itu strata pemerintahan, pemangku kepentingan. Ya kalau namanya pemangku kepentingan ya semuanya ikut terlibat. Penyelenggara pemerintahan juga terlibat. Emangnya menteri? Sekarang saya tanya, Menko Info itu terlibat nggak? Memberitakan yang benar tentang data-data seperti Israel. Tadi kan pertanyaan saya, apakah Israel itu penjajah? Kalau dia penjajah, ada buktinya enggak dia penjajah? Apakah dia yang dijajah? Sama dengan Palestina. Belum saya tanya lagi ya. Apakah Palestina itu merupakan satu bangsa? Apa ketentuan bahwa suatu bangsa itu? Ada nggak bangsa Palestina dulu? Makanya kan pertanyaan, apakah bangsa Palestina yang sekarang adalah bangsa Filistin yang lalu? Padahal di Bible, Ibu Koni bilang, ikuti Bible. Di Bible udah jelas, tidak satu penduduk Filistin pun yang hidup, kan begitu. Yang mana yang benar?
Jadi kan tadi saya bilang, terjadilah kita paradigma das mundasku. Kalau tadi bahwa menurut kita bahwa Yerusalem itu kota suci, tapi menurut Tuhan Yesus lain lagi. Menurut Tuhan Yesus itu adalah Sodom dan Mesir. Makanya kemarin saya cari, loh kalau Sodom dan Mesir berarti banyak LGBT. Nah sekarang kita cari fakta di situ. Menurut internet, Google katanya LGBT udah 60%. Nah, itu yang kita perjuangkan kota suci. Di Wahyu 11 ayat 8 kemarin sudah tertulis. Saya tadi udah mengatakan, ya kemungkinan damai secara murni di sana, saya kira nggak akan bisa. Hari ini damai, kira-kira ke depan what next, pasti ribut lagi. Karena Bible yang ngomong, bukan saya ngomong. Nah ini, jadi siapa proses pengambilan keputusan itu kapasitas, karakter, dan kompetensi. Saya udah bilang dari awal, saya berani nantang Menlu. Dia tahu nggak ilmu proses pengambilan keputusan? Jangan keputusan dia, rakyat sekarang disuruh milih. Mau membela Israel atau Palestina. Ada dua pilihan. Atau pilihan yang kedua, tidak mendukung sama sekali. Karena merugikan, katanya perintah konstitusi. Wah, ya, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari dunia. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah sekarang saya tanya tadi, kita harus tahu dulu siapa sang penjajah, siapa yang dijajah. Makanya kita perlu intel, perlu informasi. Bu Koni tadi menyampaikan, ya tidak bisa lepas dari Bible. Tetapi sekarang yang didengungkan apa? Oh konflik wilayah, konflik agama. Ada yang bilang, oh bukan konflik agama, konflik wilayah. Kan sudah saya katakan, Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Di mana Tuhan menciptakan agama? Tanya aja Rabi Israel itu, ada nggak agama Yahudi? Nah yang begini-begini inilah, jadi itu fakta, nggak bisa dibantah. Itu yang saya mau katakan. Jadi kita ini, di Zoom ini saya kira ya, perlu biar tahu juga proses pengambilan keputusan. Di militer itu ada namanya decision making, military decision making process. Waduh, panjang ceritanya. Ya, military decision making process. Untuk apa military decision making process itu? Untuk membuat suatu perencanaan strategi. Contoh ini aja lah. Ya, Indonesia menghadapi apa sekarang? Ancaman. Saya sudah bilang, ancaman yang paling berat kemungkinan meledaknya perang perang terbatas di kawasan, perang kawasan. Di mana? Laut Cina Selatan. Nah, terus militer buat apa? Menteri Pertahanan buat apa? Kemudian rakyat buat apa? Gubernur buat apa? Nah, sekarang pertanyaannya, sudah siap nggak? Sudah siaga nggak kita? Siap aja belum. Nah, sekarang alutsista. Itu ya, yang kemarin Pak Menteri Menhan itu Pak Prabowo itu dipanggil, itu jumlah 1.700 itu kurang untuk membangun satu komando gabungan aja kurang. Padahal perang ke depan tidak ada lagi perang antar angkatan. Ya, MacArthur sama Eisenhower bilang apa? Go to hell. Ya, kalau pertempuran itu dimenangkan oleh satu angkatan, itu makanya Norman Schwarzkopf waktu di Kuwait itu dipecat kepala staf angkatan udara itu. Kenapa? Karena dia bilang angkatan udara yang bisa memenangkan pertempuran dipecat. Baca aja sejarahnya. Nah kita ini kan mau bersatu aja susahnya bukan main. Jadi sekarang karakter dan kompetensi cobalah. Saya nggak yakin kalau saya panggil Menlu untuk menjelaskan sama saya bagaimana proses pengambilan keputusan. Kenapa Ibu kok bisa langsung menentukan kita membela Palestina? Apa dasarnya? Nah kalau saya kan sudah coba, tapi belum selesai konsep ini. Karena bagaimana kita membuat konsep perencanaan strategi. Makanya kita harus ada output, outcome. Mau diterima atau tidak diterima, itu keputusan mereka, resiko mereka. Nah sekarang kita sedang menjalani kira-kira 2024. Apakah pemimpin 2024 itu tidak berubah keputusannya, kebijakannya? Nah ini halaman 10 ya. Tolong ini diwaspadai. Dan ini belum dipahami. Semua pemerintahan itu coba lihat sampai ke tingkat apa coba? Ke tingkat kabupaten kan? Dan kota. Sudah nggak paham ini.
Nah, kelemahan bangsa kita sejak Indonesia merdeka, hubungan antara daerah dengan pusat itu nggak pernah harmonis. Itu salah satu kelemahan kita, Ya. Nah ini coba tayangkan halaman berikutnya. Tadi kita sudah bicara siapa, ini termasuk siapa juga di sini. Siapa yang ada di level grand strategi. Nah sekarang bicara apa? Emangnya mengambil keputusan itu tidak ada standar patokannya, benchmarkingnya. Kalau tidak ada ya menurut si A, menurut si B, menurut si C, harus ada patokannya. Benchmarkingnya supaya apa? Udah selalu saya sebutkan di Zoom ini, jangan terjadi paradigma das-mundasku. Karena ada dampak dari keputusan itu. Nah kan di sini coba apa? Jadi di sini pertama apa? Sejarah keberadaan konstitusi, keberadaan bangsa Israel itu berdasarkan konstitusi kerajaan Tuhan. Kan sudah saya bilang, Bible itu ya adalah konstitusi kerajaan Tuhan. Lihat saja, di situ isinya perintah enggak? Di situ isinya mengenai tentang hukum enggak? Nah ini, jadi ini harus dipahami. Sorry aja lah ya para pendeta, para sekolah. Saya udah bilang dari kemarin, bukan buku agama. Nah sekarang ketika mereka bilang komplit agama, siapa? Kita nggak komplit agama kok. Nah satu di situ. Jadi keberadaan, cuman B-nya itu salah ya, salah ketik tadi. Ini yang B itu bangsa Palestina dari masa ke masa. Kalau di atas sana, ya bagaimana sejarah keberadaan bangsa dan negara Israel? Konstitusi negara Israel itu apa? Serta perkembangan situasi dan kondisi perjuangan bangsa Israel dari masa ke masa. Kalau yang di bawah ini salah ketik ya, perjuangan bangsa Palestina. Makanya tadi ada pertanyaan buat saya, apakah Israel itu penjajah? Kalau dia penjajah, mana data yang mendukungnya? Atau dia yang dijajah? Makanya harus diceritakan di sini semua. UN Charter ya, resolusi Dewan Keamanan PBB, prosedur operasi pasukan perdamaian. Di situ ada namanya peace operation, ada peace building, peacekeeping, sama peacemaking. Indonesia bisa terlibat di mana di sini? Biasanya Indonesia ya berdasarkan undang-undang dasar kita atau ketentuan yang ada di negara kita itu hanya bisa peace building sama peacekeeping. Ya, peacemaking aja kita nggak bisa. Masalah pembentukan negara Israel atau pembentukan negara Palestina nggak bisa. Ngawur aja itu, udah melanggar undang-undang. Nah, kalau peacekeeping, kita pasukan penjaga perdamaian. Bukan peace operation ya. Beda. Nah, peace building, kita bisa sebagai pasukan untuk membangun negara itu yang sudah hancur. Maka sekarang mau membangun apa? Kita ke sana udah dicurigai Israel. Karena kita dianggap sekutunya Palestina. Nah itu ya, tolong ini kita buka sejarah ini semua. Saya kan sudah bilang, ini pekerjaan intelijen, badan intelijen negara, badan intelijen strategis negara. Nah ini ada lagi yang ketiga yang dijadikan patokan, internasional, regional, nasional, kemudian human security approach. Bagaimana international approach? Katanya Indonesia anggota non-blok, tapi kita berblok-blok. Ya. OKI, ada OKI Charter, kita terlibat di dalam OKI Charter. Ya, kan ada 5 kemarin. Salah satu itu tadi membantu perjuangan Palestina itu supaya merdeka. Ada lagi Oslo Agreement. Ya, ada lagi ASEAN Charter. Ada Abraham Accord. Ini kan semua sejarah dalam rangka upaya menciptakan perdamaian di sana. Tolong ya cara berpikir saya itu cara berpikir strategi, jangan diacak-acak gitu loh. Kemudian di sini lagi ya, amanat konstitusi. Saya udah nyampaikan di sini, di tulisan saya. Walaupun tadi Bu Koni udah ngomong duluan. Nggak apa-apa. Kalau saya ngomong duluan kan nggak ada artinya mereka ngomong. Makanya saya selalu minta yang terakhir. Kenapa? Untuk supaya kerangka berpikirnya biar saya mengambil dari mereka. Makanya kemarin dari diskusi kita, tolong Bu Monik. Saya nggak punya informasi yang detail. Oke lah, secara literasi bisa diambil dari perpustakaan. Tapi fakta mungkin di perpustakaan juga ada hoaknya. Buktinya tadi, Kemenlu kok menyatakan bahwa ibu kota Palestina Israel. Nah ini amanat konstitusi. Kemudian paradigma nasional. Sekarang contoh, dengan membela Palestina, memusuhin Israel.
dari paradigma pertama, kesadaran kita sebagai anak bangsa, itu tersobek-sobek nggak? Semangat kebangkitan nasional bangsa Indonesia, tapi yang muncul semangat kebangkitan khilafah. Jangan salah, Palestina itu kan pionnya Iran, pionnya Turki, pionnya Rusia. Makanya tadi saya bilang, Palestina itu memenuhi syarat nggak sebagai suatu bangsa? Malah orang bangsa Batak malah memenuhi syarat. Kenapa? Bangsa Batak itu punya bahasa, punya tulisan, punya wilayah, punya rakyat. Tapi nggak berdaulat. Kenapa nggak berdaulat? Karena sudah menyerahkan identitasnya dari bangsa menjadi suku bangsa Indonesia, menjadi bangsa Indonesia. Sekarang tapi jadi masalah besar itu Pak Jenderal. Apanya? Jadi kesalahan besar itu. Nah iya, sekarang ya, kalau Batak itu merdeka sejak dulu, tidak bersatu dengan Indonesia, mungkin lebih makmur dari Singapura. Jangan salah, karena di sana ada segala-galanya, ada laut, ada sungai, tanahnya subur, udaranya dingin, sejuk. Tapi kita ketinggalan. Kenapa? Karena kita mengorbankan identitas kita sebagai bangsa. Bangsa menjadi suku bangsa Batak. Tapi orang Batak itu di kepalanya tetap, kami orang Batak tetap bangsoi. Biar tahu, karena suatu hari pasti gitu loh. Nah sekarang kita harus mikir ini semuanya. Kalau tidak ya repot lah, ya kan? Jadi ini apa yang kita jadi landasan? Oke. Nah, sekarang biar tahu aja ya, kita mau bertanya. Tadi kembali ke halaman 15. Halaman 15. 15. Ya. Nah, ini kan sudah jelas, ya kan? Kita mau ngambil keputusan apa? Tapi keputusan pemerintah ya ini membela kepentingan Palestina tetap dan konsisten. Kayaknya sudah abadi. Aduh, otaknya di mana? Emangnya ada yang abadi di dunia ini? Nah itu. Tapi tadi Bu Koni, kalau mau membicarakan Palestina sama Israel, mari Bible. Tapi mohon maaf, ya saya mohon maaf, saya bukan pendeta. Ya kan saya bilang, coba Pak Paul, buka di kitab Bible. Ya, 1 Tesalonika, ya mulai 3-4-5. Buka. Di situ jelas. Saya udah bilang tadi dari awal, tidak mungkin tercipta damai sejati di sana, enggak. Ya, tapi kalau tadi diskusi, apakah Yerusalem mau dijadikan kota suci? Tuhan Yesus bilang itu kota Sodom dan Mesir. Secara spiritual, ya, itu Sodom dan Mesir, di mana Tuhan kita disalibkan. Nah, sekarang kita mau menentang Tuhan atau mau mengikuti pendapat manusia? Silakan aja ya. Kalau bagi saya enggak. Ya, dan itulah makanya Tuhan Yesus dari awal sudah perintahkan kepada Rasulnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Satu. Yang kedua, kenapa Tuhan sedih melihat Yerusalem? Itu ada di Bible. Kalau kita mau berdasarkan Bible, loh saya nggak bohong kok. Buka aja di Bible. Jadi tidak mungkin ada damai di sana. Tapi kalau Tesalonika, 1 Tesalonika 3-4-5, itu coba buka lah apa isinya. Supaya kita jadi jelas kalau memang harus berdasarkan Bible. Tapi ada standar patokan sehingga tidak terjadi konflik. Yang dibilang sekarang kan, oh Israel penjajah. Kena alinea Undang-Undang Dasar 45 pembukaan. Udah itu ikut serta dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Kena lagi dibilang apa? Tugas. Sekarang kalau kita mau merumuskan kedua itu, alinea pertama sama alinea keempat itu, ya coba konsekuen nggak kita? Sudah mengorbankan kepentingan nasional nggak? Kepentingan keamanan nasional, kepentingan kesejahteraan nasional, kepentingan hubungan internasional. Kepentingan hubungan internasional juga kita ditinggalkan nanti. Oleh siapa? Orang ASEAN country juga tinggalkan. Apa Indonesia ini? Hah? Dari 11 kemarin sudah saya sampaikan, cuma 3 yang mendukung. Karena Muslim Brotherhood, yang lainnya mau nggak? Nggak mau. Itu kepentingan hubungan internasional, itu bukan hanya ikut serta itu, tidak. Di kawasan bagaimana kita? Di ekstra kawasan gimana kita? Karena memusuhi Israel berarti kita memusuhi juga sekutunya.
Oke, lanjut Pak Paul. Ini belum selesai saya tayangkan. Memang tadi harusnya saya baru diisi sama Bu Koni sejarah itu. Lanjut, halaman berikutnya Pak Paul. Ini saya belum tuntas lah. Jadi kalau dipotong-potong nggak nyambung. Situasi. Langsung ke situasi. Jadi segala sesuatu itu kita mulai dari situasi. Tadi kan ada paradigma kepemimpinan. Itu yang halaman berapa tadi? Nggak ada halamannya. Nah ini coba lihat. Kan sudah saya katakan, ini urusan orang intelijen. Lihat di atas. Berdasarkan data intelijen dan data informasi yang akurat. What was happened in the past? Ya, kalau saya bilang sekarang, pertanyaannya, ini kan latar belakang ya. Mengapa Tuhan membawa umatnya dari Mesir sampai ke Israel? Coba. Kan pertanyaannya itu, siapa yang membentuk negara bangsa Israel? Nah itu kan konstitusi kerajaan Tuhan. Mau menentang Tuhan. Oh silakan aja. Tapi Indonesia sudah mengutuk-ngutuk kan. Bukan hanya memihak Palestina, tapi ada mengutuk. Nah seolah-olah pertama mengutuk, kedua kita berhutang, suruh negara berhutang. Ya ketawa lah negara-negara itu suruh berhutang. Emang nggak semukio kau katanya begitu kan. Nah ini yang begini-begini kan di mana cara berpikir kita itu loh. Kita punya berpikir strategi nggak? Apa berpikir strategi kita? Kalau kita sasarannya adalah tercipta perdamaian. Itu sasaran tuh. Terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Konflik Israel-Palestina. Cara yang ditempuh seperti apa? Apakah kita harus memilih? Membela, mendukung satu negara? Artinya kita musuh dengan yang lain dong. Nah, ini hati-hati. Nah, sekarang ini kan itu yang harus dijawab. Makanya saya minta penjelasan, apakah negara bangsa Israel itu adalah penjajah? Apa bukti dia seorang penjajah? Padahal menurut cerita Bu Monik, ya dari sejarah-sejarahnya, mereka berjuang untuk apa? Ke tanah. Tanah apa? Tanah perjanjian. Perjanjian dari mana? Dari Tuhan sendiri kan. Yang begini-begini ini kalau tidak jelas, kita akan konflik. Karena cara pandang kita berbeda. Kita tidak perlu visi di sini, tapi cara pandangnya harus sama. Bagaimana kita melihat Israel, bagaimana kita melihat Palestina. Dari penjelasannya Pak Paul kemarin ya, bahwa Palestina ini bukan satu bangsa, tapi bangsa yang dibentuk, bangsa bentukan. Dia punya tulisan nggak? Dia punya bahasa nggak? Kemudian dia punya bangsa nggak? Khusus Palestina. Makanya saya bilang Tuhan itu menciptakan DNA. DNA-nya sama nggak? Ada. Dengan Filistin yang lalu. Nah yang begini-begini kan harus ada bukti. Ya, katanya Palestina yang sekarang beda. Bukan Filistin yang lalu. Tapi harus kita buktikan. Itu harus tertuang di dalam situasi. Dari situasi nanti akan beralih ke tugas pokok. Coba lihat tadi yang ada sebelumnya ini Pak Paul. Coba sebelumnya ini Pak Paul. Sebelum halaman ini, saya lupa tadi menyatukan halaman. Soalnya baru selesai. Saya juga mengejar waktu ya. Ini coba. Nah tugas pokok. Dari situasi itu baru kita bisa dapat tugas pokok. Dan tugas-tugas. Artinya apa? Ada tugas prioritas, ada tugas tambahan. Apakah memperjuangkan bangsa Israel itu tugas pokok? Apa itu cuma tugas tambahan? Mana yang diprioritaskan? Makanya kalau Pak Endro Priyono, ya Israel sama Palestina bukan urusan kita. Tapi terjadi konflik paradigma di sini. Pak Endro ngomong begitu dicaci maki dia. Tapi Wakil Ketua MPR Nur Hidayat ngomong, wah Palestina urusan kita. Kenapa dia ngomong urusan kita? Karena dia benang merahnya khilafah. Bukan Endorgan. Endorgan itu punya visi apa? Saya yakin khilafah akan bangkit lagi. Loh, yang begini-begini kita ini tunduk kepada konstitusinya Oki atau konstitusinya Undang-Undang Dasar 45. Ini harus kita bahas dong. Harus berani kita ngomong. Kalau enggak, silakan aja lah buat negara ini khilafah. Kita merdeka kok. Batak merdeka. Jangan dikira Bali itu diam-diam nggak merdeka itu nanti. Oh, diam-diam merdeka dia. Siapa yang bantu dia? Ya pasti Australia. Karena bagi Australia, Bali itu adalah negara kedua. Jangan salah, kita ini sudah nggak tahu lah caruk-maruk cara berpikirnya. Nggak ada yang berpikir strategi. Kan sudah saya katakan, komando dan kendali. Apakah hanya presiden yang memberikan komando? Sebagai kepala negara? Iya, tapi sudah benar nggak? Sudah terstruktur nggak?
Bagaimana pengomandoan, bagaimana pengendalian, bagaimana komunikasi. Apa gunanya para menteri itu? Saya mau tanya, kenapa ada menteri Menkominfo? Kenapa ada menteri kesehatan? Kenapa ada menteri pertahanan? Karena ada tugas untuk menjabarkan tugas pokok yang 5 itu. Dibutuhkanlah menteri pertahanan, dibutuhkan panglima TNI, dibutuhkan ini harus jelas. Ini namanya kepemimpinan strategik. Memang aneh ya bagi saudara-saudara saya yang di CUM ini, yang tidak latar belakangnya militer, kaget mendengar paradigma Situpa. Tapi kalau coba ngomong sama Donald Trump, tahu nggak ini situasi tugas Situpa ini? Wah, hafal betul dia. Makanya dia selalu mengeluarkan apa? Executive order. Coba cek berapa executive order yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh Trump. Indonesia ada nggak? Oh nggak ada. Instruksi saja. Tapi dia executive order 1, executive order 2. Cek aja kalau nggak percaya. Karena dia berpikirnya seperti ini. Nah saya, kalau kita nggak punya pemikiran yang sama, tidak ada pola, standar, ya kita nggak bisa berdiskusi. Nggak bisa berdiskusi, nggak akan ketemu. Coba tayangkan berikutnya, Pak Paul. Ya, tayang, bayangkan berikutnya. Di belakang ini, lanjut Pak Paul. Situasi tadi, lanjut berikutnya. Nah ini. Saya kan bilang, what is going on right now di sana? Apa? Ya, ini sekarang gencatan senjata. Terjadi diplomasi segala macam, apa segala macam. Ya, yang terjadi saat ini. Tapi ini bisa mendamaikan perdamaian nggak? Oke, lanjut yang selanjutnya Pak Paul setelah ini. Ini what is going on right now. Terjadi saat ini. Nah, intelijen harus mengikuti ini terus. Baik itu BIN. Nah, ini. Yang ketiga, what next? Apa yang akan terjadi masa mendatang? Berdasarkan apa? Perkiraan keadaan intelijen strategis. Pertanyaannya, what next? Apa betul mereka damai? Atau ada apa masih gencatan senjata itu betul gencatan senjata dilakukan? Ternyata kan tidak. Nah, lanjut lagi yang terakhir, what if? Coba what if? Tolong kita belajar ini. Nah, ini coba. Ini lebih parah kemungkinan jika terjadi. Belum terjadi. Belum terjadi. Baru peranggapan. Dan di dalam perencanaan, ini penting sekali. Ini pokok-pokok pikiran yang harus kita bahas. Ini asumsi yang belum menjadi fakta. Ya, beberapa peranggapan. Pertama, kemungkinan terjadi perang di kawasan Timur Tengah jika negara Rusia, Turki, Iran, dan sekutunya serta koalisinya terlibat mendukung pihak Palestina. Negara Amerika dan sekutunya serta koalisinya terlibat dalam mendukung pihak Israel. Sekutu itu namanya aliansi. Tapi koalisi ya koalisi. Kalau aliansi, mereka itu sudah terikat erat. Tapi kalau koalisi, bisa sewaktu-waktu dia tidak ikut. Kalau aliansi pasti. Nah, seperti kalau terjadi umpamanya di Laut Cina Selatan. Ya, Amerika sebagai negara kawasan terlibat. Australia terlibat enggak? Oh, jelas terlibat. Terlibat. Nah, itu tadi. Vanuatu terlibat enggak? Tuvalu terlibat enggak? Ya kan? Semua itu. Nah, terlibat mendukung pihak Israel. Terjadilah perang dunia di sana. Kemungkinan keterlibatan Indonesia di mana? Indonesia, Malaysia, Brunei. Karena sebagai anggota OKI. Ya. Dan ASEAN mendukung Palestina. Tapi yang 3 ini, yang 9 lagi kemana? Apa dampaknya bagi kepentingan nasional Indonesia? Saya udah bilang, kita dengan keputusan kita membela Palestina, kemungkinan Papua lepas loh. Kemungkinan Papua lepas. Begitu Papua lepas, merembet-rembet nanti. Percaya sama saya. Percaya. Apalagi situasi dalam negeri ini. Ya, khilafah, kafir, segala macam. Oh, bisa pecah negara ini. Dan nggak tahu lah kalau ramalan pelibatan, ya, apakah kita akan pecah nanti? Ya nggak tahu. Nah, ini. Lanjut lagi Pak Paul, masih ada nggak di belakangnya itu? Oke, di belakangnya masih ada nggak? Nah, ini situasi regional. Nanti kayak seperti apa regional kawasan ASEAN ini? Kawasan Timur Jauh, kawasan ASEAN ya. Kemudian satu lagi, itu memang belum saya isi, saya kosongkan. Memang itulah yang harus kita pikirkan bersama. Lanjut Pak Paul, satu lagi nih. Satu lagi Pak Paul.
Nah, itu regional. Ya, sekarang situasi nasional. Apa dampaknya kepada situasi nasional? Yang terjadi sekarang kita bisa melihat secara fakta ya. Di Papua sekarang bendera Israel dibawa rame-rame. Di Jakarta bendera Palestina. Bahkan ada yang pakai selempang Palestina dengan bangganya coba. Kenapa nggak merah putih? Pertanyaan saya. Nah, tapi itu orang tidak paham. Hampir semua anak bangsa tidak paham apa hakikat, makna substansi bendera itu dikibarkan. Sudah saya sampaikan kan kemarin, bendera itu lambang berdirinya suatu negara. Kalau bendera itu sudah jatuh, ya sudah jatuh bendera itu, berarti negara itu nggak ada. Lihat dulu kerajaan Cina, ada 7 kerajaan Cina, punya bendera masing-masing. Cuma satu sekarang kan benderanya. Tapi bendera Cina itu ada bintang yang besar, ada 4 bintang yang kecil. Karena dulu ada 5 kerajaan besar kan, tapi dirubah menjadi bintang. Nah yang begini-begini jangan anggap enteng dengan bendera loh ya. Jangan anggap enteng berkibarnya suatu bendera. Ya, itu aja dulu Pak Paul. Kalau mau tanya jawab silakan. Ya, saya nanti kepada Bu Monik, tolong saya dibantu isi itu situasi. Ya, keberadaan negara bangsa, nation state ya, namanya negara bangsa itu nation state. Bahasa aslinya itu nation state. Nah sekarang Palestina itu saya nggak tahu. Oke, lanjut Pak Paul, silakan. Ini belum nanti apa berikutnya gitu loh. Ya,